Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahil nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa tilalata ala huda wa tuqa ila al khairi wa radhatillah wa tawabi. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti biasanya insyaallah kita akan sama-sama mengkaji kitab sejarah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai kepada batasan kita kemarin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hawadhihu wa maradhihu. Orang-orang yang mengasuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah membahas tentang nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan bab selanjutnya, yaitu orang-orang yang mengasuh dan menyusui daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalu man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu as-sayyidatu Aminah az-Zuhriyah. Orang yang pertama kali menyusui daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau lahir ya Siti Aminah radhiyallahu taala anha dengan bidan seorang sahabiyah yang bernama Syaffa. Tatkala dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syaffa ini melihat cahaya yang luar biasa sampai menembus dinding-dinding yang ada di kota Mekah sampai terlihat olehnya kerajaan Persia dan Romawi. Ini karena cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang mendampingi kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sibtul Durar dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidatuna Maryam, ibu daripada Nabi Allah Isa alaihissalam, dan juga Siti Asia, istri daripada Fir'aun, dan beberapa bidadari-bidadari lainnya yang Allah sengaja turunkan untuk bisa membantu dan menghadiri kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya penduduk langit dan penduduk bumi yang melihat kejadian-kejadian aneh. Di langit pun malaikat-malaikat bersukaria karena datangnya, dilahirkannya seorang yang memberikan rahmat kepada seluruh alam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua malaikat bergembira, seakan-akan malam itu seperti hari Idul Fitri, ramai. Cuma satu yang bersedih tatkala dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sedih? Iblis laknatullah alaih. Dia merasa bersedih
tatkala dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang iblis katakan? Telah lahir seorang penyelamat, kata iblis, sehingga apa yang aku lakukan selama ini akan sirna karena lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha iblis sia-sia karena baginda Nabi Muhammad membawa rahmah dan memberikan ampunan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad ini alhamdulillah banyak hal-hal hal-hal istimewa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ada beberapa amaliyah yang bisa melunturkan dosa-dosa kita. Sehingga iblis itu paling marah tatkala sudah dirayu seseorang sehingga dia berbuat maksiat, tahu-tahu dengan mengamalkan amaliyah tersebut luntur dosa-dosanya. Banyak amalan-amalan yang bisa melunturkan dosa. Di antaranya tatkala dua orang muslim bersalaman, ini juga melunturkan dosa di antara keduanya. Tatkala seseorang mengambil air wudhu, tetes demi tetes daripada air yang turun daripada wajahnya itu juga melunturkan dosa. Seorang laki-laki tatkala memikirkan nafkah untuk keluarganya, dia pusing. Biasa mungkin berdagang satu hari dapat 100.000, hari ini cuma dapat 50.000. Dia berpikir sisanya saya dapatkan dari mana? Berpikirnya seorang laki-laki tersebut itu juga melunturkan dosa. Banyak amaliyah-amaliyah yang istimewa yang Allah berikan yang bisa melunturkan dosa-dosa kita umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga iblis bersedih tatkala dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dilahirkan baginda Nabi Muhammad, beliau langsung disusui oleh ibundanya tercinta Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Ada yang mengatakan baginda Nabi menyusu 1 minggu, ada yang mengatakan cuma beberapa hari. Ya, ini ada nanti penjelasannya. Yang penting pertama kali disusui baginda Nabi Muhammad SAW adalah oleh ibunya Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Thumma arda'athu Thuwaibah al-Aslamiyah ayyaman. Kemudian lanjut disusui oleh perempuan yang namanya Thuwaibah al-Aslamiyah, disusui beliau beberapa hari saja. Wa Thuwaibah ia jariyatu Abu Lahab a'taqaha lamma basyarathu bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam fa khaffafa Allahu anhu minal adabi bisababi sururihi bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam kama ruwiya dzalika al-Bukhari mu'allaqan. Wa annahu ru'ya ba'da wafatihi wa akhbarahu bi annahu yukhaffaf anhu fi kulli yawmin alladhi lahiqat fi kulli yawmin ithnain li'idkihi Thuwaibah farahan bi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Beberapa hari saja setelah ibundanya menyusui, kemudian disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi orang-orang Arab demikian, bapak-bapak ibu-ibu mempunyai kebiasaan anak-anak mereka itu disusui oleh orang lain. Apalagi khususnya orang-orang desa. Kenapa? Karena memang makanan-makanan orang-orang yang ada di desa itu masih murni. Sehingga air susu yang didapatkan oleh anak-anak mereka ini air susu yang betul-betul murni, tidak bercampur dengan zat-zat kimia dan lain sebagainya seperti orang-orang kota. Karena orang kota makannya sembarangan, tapi orang-orang kampung dijaga makanannya, dan juga mereka selalu makan makanan yang halal, sehingga
Kebanyakan orang Arab selalu menyusui anak-anak mereka ya kepada perempuan-perempuan yang ada di desa. Kemudian yang kedua tadi yang menyusui adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Wahia jariyatu Abu Lahab. Wahia jariyatu Abi Lahab. Dia adalah budaknya Abu Lahab. Jadi Thuwaibah ini dulunya budaknya Abu Lahab. Thuwaibah tatkala Siti Aminah mengandung 9 bulan baginda Nabi Muhammad SAW dan mendekati kelahirannya, Thuwaibah dipanggil oleh majikannya Abu Lahab. Abu Lahab ini kakak daripada Abdullah, ayah baginda Nabi SAW, berarti beliau adalah paman daripada baginda Nabi SAW, Abu Lahab. Si siapa? Thuwaibah dipanggil oleh Abu Lahab. Hai Thuwaibah, tolong kabari aku kalau Aminah melahirkan anaknya, apalagi anaknya ini laki-laki, kata Abu Lahab. Karena memang orang Arab itu paling senang kalau sudah punya anak, punya keponakan laki-laki. Karena memang laki-laki ya paling dibanggakan sebagai penerus daripada generasi mereka. Sedangkan anak-anak perempuan mereka paling benci. Kadang mereka ini membunuh anak perempuannya hidup-hidup, seperti sahabat Umar bin Khattab sebelum beliau memeluk agama Islam, sebelum mengikuti baginda Nabi SAW, beliau pernah mengubur anak perempuannya. Tatkala beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin pengganti daripada Abu Bakar Siddiq, beliau pernah beristirahat di bawah satu pohon. Tatkala beristirahat, beliau tertawa kemudian menangis. Ditanya oleh ajudannya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa kemudian menangis? Kata Umar bin Khattab, iya, dulu aku ingat waktu zaman jahiliyah aku belum masuk Islam. Apa yang kau pikirkan wahai Amirul Mukminin? Aku dulu ya membuat berhala yang aku sembah ini daripada roti. Saya adoni itu roti, dia bilang saya bentuk menjadi kepala, menjadi ada telinganya, ada hidungnya, ada badannya. Setelah aku sembah, aku makan kupingnya, aku makan hidungnya. Itu yang membuat aku lucu. Kok ada Tuhan dimakan sama hambanya? Itu yang membuat aku ketawa wahai ajudan. Kemudian apa yang membuatmu menangis wahai Amirul Mukminin? Aku teringat dulu sebelum aku masuk Islam. Dulu tatkala aku berdagang ke negeri Syam, karena perjalanan ya Mekah ke negeri Syam itu pulang pergi dengan berdagangnya mereka, biasanya mereka ambil waktu 3 sampai 4 bulan. Istriku pada waktu itu sedang hamil tua. Tatkala aku pulang dari negeri Syam, istriku sudah melahirkan dan ya istriku ini memakaikan pakaian kepada anakku ini dengan pakaian laki-laki, padahal dia adalah perempuan. Tapi aku tidak tahu, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Didandanin sebegitu rupa seperti mirip laki-laki. Sehingga tatkala membesar itu anak, diajak oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai anakku, ayo ikut abah berburu. Keluar daripada kota Mekah naik kuda. Tatkala di perjalanan, anaknya bilang kepada Umar bin Khattab, wahai abah, berhenti dulu, aku mau pipis. Turun itu anak, tahu pipisnya seperti pipisnya orang perempuan, jongkok. Sayyidina Umar bin Khattab melihat hal demikian curiga. Tatkala benar, tatkala diperiksa oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ternyata anaknya perempuan. Pulang Umar bin Khattab dengan keadaan emosi dan hampir saja istrinya dibunuh oleh Umar bin Khattab karena menutupi sekian lama, ya sekian tahun, sehingga dia mengerti bahwasanya anaknya itu adalah laki-laki padahal anaknya perempuan. Kemudian dia pulang mengambil cangkul, membawa anaknya lagi ke luar kota Mekah. Dia mencangkul tanah. Dicangkul, setelah cukup untuk mengubur anaknya dipanggil, wahai anakku, coba lihat ada apa di lubang tersebut. Tatkala anak itu melompat ke lubang tersebut, didorong kemudian langsung dikubur hidup-hidup. Ini orang-orang jahiliyah dulu demikian. Kalau punya anak perempuan, mereka paling tidak suka, karena memang perempuan pada waktu itu tidak ada harganya. Ya mereka hanya sebagai pemuas nafsu dan lain sebagainya. Kadang orang-orang di zaman jahiliyah ini, ya satu orang perempuan, laki-lakinya banyak, bapak-bapak. Sehingga kalau sudah lahir, ya diundi anaknya yang paling mirip dengan siapa, lah itulah anaknya.
Ini di zaman jahiliyah demikian. Nah, maka dari itu dengan datangnya Islam, dengan datangnya risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat derajat para wanita oleh Islam, oleh Allah, oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya perempuan tidak pernah mendapatkan warisan, di dalam Islam mendapatkan warisan. Tatkala perempuan haid dulu zaman jahiliyah tidak boleh ya bertemu dengan suaminya, dia diasingkan, sekarang tidak. Ya, jadi sudah ada emansipasi wanita sejak masuknya Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah diangkat derajatnya. Bahkan baginda Nabi SAW ya menganjurkan kepada kita untuk selalu menghormati wanita, karena yang melahirkan kita pun adalah seorang wanita, ibu kita. Bahkan ya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kakinya seorang ibu. Ibu adalah seorang wanita. Makanya diangkat seorang perempuan ini oleh Islam, oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian Suwaibah dipanggil oleh Abu Jahal, wahai Suwaibah, kalau seandainya Aminah melahirkan keponakanku laki-laki, bangunkan aku jam berapapun juga, kata Abu Lahab. Kemudian tatkala dilahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah ya waktu itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sebelum fajar, ya sebelum fajar subuh, kira-kira jam 3:30 ya, kalau jam sekarang jam 3:30. Kemudian Suwaibah langsung menuju rumahnya Abu Lahab dan menggedor pintunya Abu Lahab. Wahai tuanku Abu Lahab, aku membawa kabar gembira untukmu. Dibuka pintunya oleh Abu Lahab, ditanya, ada apa wahai Suwaibah? Keponakan anak daripada Abdullah sudah dilahirkan dan dia adalah anak laki-laki. Apa jawab Abu Lahab? Mulai sekarang wahai Suwaibah, engkau aku merdekakan. Engkau sekarang menjadi perempuan yang merdeka wahai Suwaibah. Abu Lahab bergembira dengan kelahiran keponakannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah seorang laki-laki. Padahal belum tahu Abu Lahab kelak baginda Nabi SAW adalah ya orang yang paling dimusuhi oleh Abu Lahab. Dia tidak tahu, yang penting anak keponakannya ini laki-laki. Dia gembira, dia langsung bebaskan budaknya Suwaibah. Di dalam syair dikatakan, in kana hadza kafiran ja'a damu bitabat yadahu fil jahim mukhallada ata fi kulli ithnain da'iman yukhaffafu anhum al-adab lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tala umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. In kana hadza kafiran, kita tahu ini Abu Lahab adalah orang yang kafir. Ya, in kana hadza kafirun ja'a damuhu, dan telah datang ya telah datang warning untuk Abu Lahab. Ini di dalam Al-Quran. Di Al-Quran sudah disestempel Abu Lahab ini sebagai penghuni neraka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Abu Lahab sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah penghuni neraka. In kana hadza kafirun ja'adam bitabat yadahu fil jahim mukhallada. Ata fi kulli itsnain, tapi ada hadis yang mengatakan bahwasannya setiap hari Senin Abu Lahab ini yukhaffafu anhul adab bis-sururi bi ahmada. Tiap hari Senin dia dapat keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena senangnya dia tatkala hari Senin dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang merupakan ahli neraka diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan setiap hari Senin ya dari jari jemil beliau ini mengeluarkan air susu yang untuk meringankan dahaganya tatkala dia di neraka. Setiap hari Senin. Nah, ini Abu Lahab. Ya. Suwaibah budaknya langsung dimerdekakan. Kemudian Suwaibah
menjadi ibu susunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad addaha Abi Mandah fi sahabah wa fi dzalika khilafun baina ahli ilmi. Dan seorang sejarawan bernama Ibnu Mandah mengatakan bahwasanya Thuwaibah ini adalah seorang sahabat perempuan. Jadi definisi para sahabat itu, ya sahabat Nabi itu definisinya orang ya yang hidup di zaman baginda Nabi, berjumpa dengan baginda Nabi, kemudian mengikuti baginda Nabi masuk Islam, ya bersyahadat di hadapan baginda, bersyahadat ya masuk Islam, kemudian mati dalam keadaan iman. Itu yang dinamakan sahabat. Sahabat banyak. Ada juga kalau tabi'in, ya seorang hidup walaupun dia hidup di zaman Nabi, tapi orang itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi, dia mengimani Nabi dan wafat dalam keadaan iman. Itu namanya tabi'in, karena dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, beliau hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia iman kepada Nabi, dia wafat dalam keadaan Islam, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni ini adalah orang Yaman. Ya, orang Yaman. Dia waktu itu ayahnya meninggal, dia diasuh oleh ibunya. Setelah dewasa, kawan-kawannya beserta gurunya ini ingin mengadakan perjalanan ke Madinah menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pada daftar kepada gurunya, saya daftar Ustaz, saya daftar ingin bertemu baginda Nabi Muhammad. Ya, Uwais Al-Qarni izin sama ibunya untuk daftar berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata ibunya, sudah Uwais, engkau lebih baik di sini ngurusin ibu. Nurut dia kepada ibunya sehingga tidak berangkat ke Madinah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tatkala berhaji, membawa ibunya, menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Setelah sampai di kota Mekah, sudah dekat ke kota Madinah, dia izin lagi untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Kata ibunya, sudah wahai Uwais, engkau di sini temani ibu saja. Akhirnya Uwais ini tidak berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW sampai baginda Nabi Muhammad wafat, sehingga dia tidak termasuk kategori sahabat. Dia termasuk tabi'in. Bahkan baginda Nabi SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Umar untuk ya berjumpa, kalau seandainya berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya karena dia seorang yang mustajab doanya, kata baginda Nabi SAW. Jadi Uwais Al-Qarni bukan termasuk sahabat, tapi beliau termasuk tabi'in, generasi yang hidup setelah sahabat Nabi, karena dia tidak berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Thuwaibah, ya, menurut Ibnu Mandah, ya dia termasuk adalah sahabat perempuan karena dia berjumpa dengan Nabi, beriman kepada baginda Nabi, masuk Islam dan wafat dalam keadaan iman. Dan itu ada khilaf antara beliau ini termasuk sahabat ataukah bukan. Wa kanat Thuwaibah tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tazawwaja Khadijah fayukrimaha sallallahu alaihi wasallam wa tukrimuha Khadijah. Pernah ya setelah menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis itu Thuwaibah hilang entah kemana, sampai berjumpa lagi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Setelah baginda Nabi menikah dengan Khadijah, tinggal di rumah Khadijah radhiyallahu taala anha, Thuwaibah datang. Ya, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi menghormati beliau karena Thuwaibah ini adalah ibu susunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah pun istri baginda Nabi memuliakan Thuwaibah tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'athu ilaiha ba'da al-hijrah bil kiswah wasilah hatta matat. Ya. Kemudian setelah baginda Nabi SAW pindah hijrah ke Madinah, baginda Nabi sering mengirim untuk Thuwaibah al-Aslamiyah ini. Beliau mengirimkan baju, pakaian, kain,
ya, untuk selalu menjalin silaturahim antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibu susuannya yaitu Thuwaibah sampai Thuwaibah ini wafat. Diperhatikan betul oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Thuwaibah al-Aslamiyah, orang kedua yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma arda'athu Halimah binti Abi Dhu'aib. Kemudian disusui lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi oleh Thuwaibah hanya beberapa hari. Kemudian dilanjutkan ya disusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Ya. Bila bani ibniha Abdullah akhi Anisah wasyaimah. Jadi saya katakan tadi bahwasanya orang-orang Arab ini selalu menyusui anak-anak mereka kepada perempuan-perempuan yang ada di desa. Memang setiap tahun perempuan-perempuan tersebut yang berada di desa datang ke kota Mekah mencari anak-anak bangsawan yang pengen disusui kepada mereka. Ternyata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mendapatkan ibu susuannya yaitu Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Ini juga ya beliau menyusu kepada Halimah dan Halimah pun sedang menyusui anak-anak beliau yaitu Abdullah, kemudian Anisah dan juga Syaimah. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini punya saudara sesusuan namanya Abdullah, Anisah dan juga Syaimah, anak daripada Halimah As-Sa'diyah. Fa akhadhatha ma'aha ila biladiha wara'at Taif min Bani Sa'ad. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diserahkan oleh kakeknya Abdul Muthalib kepada Halimah As-Sa'diyah, dibawa oleh Halimah ke kampungnya untuk tinggal di kampungnya, dipelihara sampai beliau besar. Nah, ini ada satu cerita tatkala Halimah As-Sa'diyah ini pergi ke kota Mekah. Dia dalam keadaan di kampungnya ini dalam keadaan paceklik, kemarau panjang, sehingga dia punya keledai kurus kering. Teman-temannya bawa keledai paling dulu sampai ke kota Mekah. Dia bersama suaminya, keledainya ini paling lambat, sehingga datang ke kota Mekah belakangan. Yang lain sudah dapat anak-anak yang untuk disusui. Ya, anaknya saudagar fulan, anak saudagar fulan sudah dapat semuanya, tinggal Thuwaibah dan tinggal ya Halimah As-Sa'diyah, tinggal Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Halimah As-Sa'diyah datang ke kota Mekah terlambat, ternyata dia dapatkan ya baginda Nabi Muhammad SAW anak daripada ya Abdullah yang sudah wafat, dapatnya cuma anak yatim. Kalau mereka saudara-saudara, banyak kirimannya. Kalau udah ngirimin untuk anak-anaknya, emas dan lain sebagainya, makanan yang luar biasa. Sedangkan Halimah As-Sa'diyah cuma dapat anak yatim, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sudahlah, kata kepada suaminya, dia bilang, sudahlah wahai suamiku, walaupun anak yatim, tetap kita bawa, kita susui, kita pelihara di kampung kita. Mudah-mudahan ya anak ini bisa membawa berkah buat kita. Ternyata apa yang terjadi? Ya, Halimah As-Sa'diyah dengan suaminya naik keledai yang tadinya paling lambat dengan menggendong baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sampai ke kampungnya terlebih dahulu daripada rombongan-rombongan lainnya. Keledainya paling cepat setelah dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kepada beliau sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul yang disebut irhasah. Ya, irhasah. Jadi keledai daripada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ini meluncur lebih cepat, lari lebih cepat daripada keledai-keledai yang lainnya sampai dia nyampe terlebih dahulu ke kampungnya. Dan subhanallah, ya berkat daripada mukjizat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keledai-keledai ya banyak susunya, segar itu keledai. Kemudian tinggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Halimah As-Sa'diyah, disusui, dipelihara, diberi makan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang tadinya kampung ya Halimah As-Sa'diyah ini paceklik ya cuman di rumah Halimah As-Sa'diyah saja, dan kebunnya Halimah As-Sa'diyah ini subur.
berkat mengasuh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang lain kering, sumurnya kering, tidak ada air. Sumur Halimatus Sa'diyah penuh. Orang kampung datang semua minta air kepada Halimatus Sa'diyah. Kambingnya tadinya kurus-kurus, gemuk, banyak susunya. Tanaman-tanamannya tadinya kering, ya. Dengan dia mengasuh baginda Nabi Muhammad jadi tambah subur. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yang Allah berikan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah berkat dia mengasuh baginda Nabi SAW. Ya. Subhanallah. Kemudian beliau dibawa baginda Nabi SAW ke kampungnya, kampung Bani Sa'ad yang berada di belakang Taif. Wa aqama indaha fi Bani Sa'ad arba'ata a'wam. Baginda Nabi SAW dipelihara, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di tempat tersebut kurang lebih 4 tahun lamanya. Fanalat biradha'atihi khairan min sa'atir rizqi wa raddil 'aish. Dengan menyusui dan juga mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimatus Sa'diyah mendapatkan rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan kehidupannya yang makin membaik. Yang tadinya seorang yang miskin bersama suaminya dan anak-anaknya, setelah mengasuh baginda Nabi Muhammad dipenuhi segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya makmur, hartanya banyak berkat mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, kita pun demikian. Kalau seandainya ya kita memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan diberikan seperti yang Allah berikan kepada Halimatus Sa'diyah. Ada seorang ulama mengatakan, ya kullu li ajli Nabi la yakhir. Segala sesuatu yang kita korbankan untuk baginda Nabi SAW la yakhir, tidak akan sia-sia. Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Misalnya kita ada peringatan Maulid Nabi, sebentar lagi ada peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, ya panitia misalnya keliling meminta sumbangan, kita niatkan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan kepada kita seperti Allah memberikan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah. Akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita keluarkan harta kita untuk memuliakan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Wa kanat Syayma wa hiya bintu Halimah As-Sa'diyah tahdunuhu ma'a ummiha. Syaimah ini sudah agak besar, anaknya Halimah sudah agak besar, sehingga dia membantu ibunya untuk mengasuh dan mengawasi baginda Nabi Muhammad, yang menggendong beliau kecil. Kalau sudah disusui digendong oleh Syaimah, kalau sudah mulai agak besar, main-main dijaga juga oleh Syaimah, anaknya Halimatus Sa'diyah. Waqad waradat waqad raddathu Halimah khafan alaihi min hadith syaqqas sadri wa hiya bintu arba'in aw khamsi sinin. Setelah 4 tahun hidup bersama Halimatus Sa'diyah, terjadi satu kejadian yang luar biasa, yaitu turun malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang main-main dengan kawan-kawannya. Lagi main sama kawan-kawannya biasa, anak 3-4 tahun main di lapangan, ya ada yang lari-lari, ada yang ini lagi main. Tahu-tahu turun malaikat Jibril bersama beberapa malaikat, ya, ke tempat tersebut, sehingga anak-anak lain kabur semuanya takut karena ada orang asing yang datang, orang yang tidak pernah mereka lihat, orang yang tidak pernah nampak di kampung tersebut. Sehingga yang lain lari. Mungkin kalau zaman sekarang takut sama penculik, jangan-jangan penculik, jadi pada kabur semuanya anak-anak. Sampai tinggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dihampiri oleh malaikat Jibril, kemudian ditidurkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril, dan dibelah dada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan hatinya, ya, dicuci,
dibersihkan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril. Kemudian ditutup kembali. Nah, inilah kejadian pertama dibelahnya hati daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hati, dibersihkan. Ya, karena memang basyariah, sifat-sifat kemanusiaan ini dibersihkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikeluarkan, ya, kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril, ditutup kembali, kemudian balik ke rumahnya Halimah Sa'diyah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah Sa'diyah yang waktu itu sudah khawatir karena anak-anak lainnya, anak-anak tetangganya melapor bahwasanya Muhammad ketinggalan di lapangan sendiri. Ada orang asing datang sehingga yang lain lari, tinggal Muhammad yang ketinggalan, kata mereka. Khawatir Halimah Sa'diyah, tahu-tahu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah beliau. Ditanyakan, kenapa? Ada apa? Ada orang jahatkah? Ada orang tak kenalkah? Ada penculikkah? Ditanya sama Halimah Sa'diyah. Akhirnya, ya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa pulang ke kota Mekah oleh Halimah Sa'diyah dan juga suaminya, ya, diserahkan kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Thumma lam tarahu ba'da dzalika illa marratain. Kemudian Halimah Sa'diyah tidak pernah berjumpa lagi dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali 2 kali. Jadi setelah umur 4 atau 5 tahun dikembalikan kepada kakeknya, semenjak itu tidak pernah berjumpa lagi dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Halimah tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman 2 kali. Ihdahuma ba'da tazawwujihi Khadijah. Ja'at tashku ilaihi al-jadab fa'atadha as-sayyidah Khadijah 20 ra'san min ghanamin wa ghairi dzalik. Wa ghairi dzalik. Pertama, ya, tidak pernah berjumpa lagi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 2 kali Halimah Sa'diyah. Yang pertama, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Khadijah. Tatkala mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, Halimah Sa'diyah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengaku bahwasanya memang kehidupannya lagi susah, kampungnya kemarau, lagi paceklik, sehingga dia tidak bisa, ya, menanam sesuatu untuk bisa dimakan. Akhirnya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan 20 kambing dan lainnya, ya, dan beberapa lainnya diberikan oleh Siti Khadijah kepada Halimah Sa'diyah. Ya, diberikan kambing, diberikan beras, diberikan apa semuanya lah, ya, sembako diberikan untuk Halimah Sa'diyah. Kemudian yang kedua, berjumpa lagi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal maratu tsaniyah yauma Hunain, pada perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi setelah perang Fathu Makkah. Tatkala Fathu Makkah, kaum muslimin waktu itu banyak, ya, setelah pembebasan kota Makkah, banyak orang-orang Makkah juga yang masuk Islam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum mukminin pergi ke perang Hunain. Perang Hunain, di perang Hunain ini hampir saja kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena kaum muslimin ini sudah berbangga diri pada waktu itu. Kenapa? Karena jumlah mereka banyak. Ya, orang-orang Mekah sudah pada masuk Islam sehingga pasukannya lebih banyak daripada, ya, yang kemarin-kemarin. Sehingga timbul rasa sombong, rasa bangga diri di antara kaum muslimin, sehingga Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Hampir saja kaum muslimin kalah di dalam perang Hunain, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kembali kepada kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin banyak mengambil harta rampasan perang, ya, mendapatkan harta rampasan perang. Setelah dibagi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Halimah Sa'diyah kepada baginda Nabi dan diberikan, ya, hadiah-hadiah yang banyak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kali kedua Halimah Sa'diyah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadanathu sallallahu alaihi wasallam aidan Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diasuh oleh Ummu Aiman.
Ummu Aiman ini namanya Barokah Al-Habasyiyah dari negeri Ethiopia. Namanya Barokah ya Al-Habasyiyah. Al-Habasyiyah ini negeri Ethiopia, negeri Afrika sana. Jadi dia budaknya ayahnya Abdullah. Abdullah punya budak namanya Barokah Al-Habasyiyah. Wa kana warathaha min abihi. Kemudian tatkala Abdullah meninggal, budaknya ini diwariskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengikut ibunya yaitu Siti Aminah. Kemudian dia juga termasuk orang yang mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kabura a'taqaha wa zawwajaha Zaid bin Harithah. Kemudian setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam besar, ya sudah dewasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barokah Al-Habasyiyah ini dimerdekakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini juga ya adalah ibnu al-mutabanna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak asuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak asuh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinikahkan ya dengan mantan daripada budaknya baginda Nabi Muhammad yang bernama Barokah Al-Habasyiyah. Dimerdekakan Barokah Al-Habasyiyah Ummu Aiman ini, kemudian dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini ya saking dekatnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga orang-orang Mekah menganggap ya dan memberikan yang menganggap ya bahwasanya memberikan tanggapan bahwasanya Zaid ini anaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman anbiya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukanlah Muhammad itu ayah daripada salah satu di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman anbiya, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khatamil anbiya, dan penutup para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung ditegur apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu tentang Zaid bin Harithah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam, masa pertumbuhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman id mata waliduhu wa huwa hamlun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dari kecil ya dalam keadaan yatim semenjak wafat ayahnya dan beliau masih di dalam kandungan ibunya. Ada yang mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan ibunya pada waktu itu umur 6 bulan. Jadi Siti Aminah bersama Abdullah melakukan perjalanan ke kota Madinah, ke tempat ya ibu daripada Abdullah, mertuanya Siti Aminah, yaitu di Bani Najjar di kota Madinah. Kota waktu itu disebut Yathrib. Ya. Pergi ke sana, dia di sana Abdullah sakit, ayah baginda Nabi sakit sampai wafat dan dikuburkan di kota Madinah. Ini ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 6 bulan di dalam kandungan. Wa kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib. Setelah dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan yatim, kemudian dia dipelihara oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 6 sinin kharajat bihi ummuhu ila al-Madinah al-Munawwarah wa ma'aha Ummu Aiman Barokah Al-Habasyiyah tahdunuhu tazuru akhwaluhu min Bani Najjar fa aqamat bihi indahum syahran thumma rajat bihi
famaridat fit tariq famatat wa dufinat bil aqwa. Kemudian setelah umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, ibunya mengajak beliau untuk berziarah kepada ayahnya ya yang dikuburkan di kota Madinah di tempatnya Bani Najjar. Siti Aminah baginda Nabi, kemudian Barokah Ummu Aiman, Barokah Al-Habasyiyah ikut ya karena beliau adalah pengasuh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke kota Madinah beberapa bulan, Siti Aminah sakit. Dia pulang ke Mekah bersama baginda Nabi dan juga Ummu Aiman tadi. Setelah sampai di Abwa, sakit parah, meninggal dan dikuburkan di Abwa, satu desa antara kota Mekah dan kota Madinah, namanya Abwa. Waraja'at bihi Ummu Aiman hadalat hadinatuhu ila Makkah ila jaddihi Abdul Muttalib. Kemudian Ummu Aiman membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada kakeknya Abdul Muttalib dan menyerahkan beliau kepada Abdul Muttalib. Wa qila inna ummuhu hamalat bihi dzalika ila Makkah wa dufinat biha. Ada riwayat mengatakan bahwasanya Siti Aminah tidak dikuburkan di Abwa, tapi dibawa ke Mekah dan dikuburkan di Mekah. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya Siti Aminah dikuburkan di salah satu daerah namanya Abwa. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Bahkan alhamdulillah ya sekarang ini kuburannya tidak terpelihara. Ada beberapa orang yang berziarah ke situ ya, kuburan ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dekat dengan pembuangan oli, tidak dipelihara. Ya dibiarkan begitu saja, memang sengaja biar tidak ada orang ziarah ke situ. Karena memang orang-orang yang ada di Saudi sana tidak sepaham dengan kita, mereka tidak suka ziarah, menganggap ziarah itu syirik dan lain sebagainya. Padahal ini ibu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita muliakan dan seharusnya kita hormati. Kalau mereka demikian, tidak mau berziarah, menganggap ziarah itu syirik ya. Padahal ini seorang perempuan mulia, rahim yang pernah mengandung manusia yang paling afdol, ya makhluk yang paling afdol, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak dihiraukan kubur beliau radhiyallahu taala. Ini bedanya mereka dengan kita. Ya, kemudian kita lanjutkan. Hatta dzalika ibn Zawzi fil wafa, thumma tuwfiya jadduhu wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam thamani sinin. Kemudian tinggal bersama kakeknya, setelah ibunya wafat tinggal bersama kakeknya 2 tahun. Beliau tinggal bersama kakeknya umur 6 tahun, ditinggal ibunya 6 tahun, dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah 2 tahun, umur 8 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal kakek beliau Abdul Muttalib. Fakafalahu ammuhu Abu Talib biwasiyati bi jaddihi. Kemudian setelah meninggalnya Abdul Muttalib sebelum meninggal menulis wasiat kepada anak-anak beliau bahwasanya nanti yang mengurus daripada Muhammad adalah Abu Talib. Abu Talib ini ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tinggal di rumahnya Abu Talib. Di rumahnya Sayyidina Ali mulai kecil, diasuh oleh ya Abu Talib dan juga istrinya Fatimah. Ya, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya dikatakan oleh para ulama, Siti Fatimah ini dikatakan ya Siti Fatimah anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada anak putri baginda Nabi yang bungsu adalah Fatimah. Diberi julukan oleh beliau Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya. Padahal Siti Fatimah ini adalah anaknya baginda Nabi, tapi diberi julukan Ummu Abiha, anak apa? Ibu daripada ayahnya. Karena apa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah 2 kali diasuh oleh perempuan yang namanya Fatimah. Ya, pertama istri daripada Abu Talib ya adalah Fatimah. Kemudian istri
daripada Abdul Muttalib, ibu nenek daripada beliau juga namanya Fatimah, sama-sama Fatimah. Nah, makanya anak beliau punya anak perempuan yang terakhir diberi nama Fatimah. Jadi bagi Nabi SAW setelah wafat Abdul Muttalib, ya diasuh oleh paman beliau Abu Thalib dengan wasiat daripada kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ammuhu Abu Thalib huwa syaqiqu abihi Abdillah. Dan Abu Thalib ini adalah saudara kandung seayah seibu ayah beliau Abdullah. Ya, Abu Thalib ini ayah paman kandung, adik kandungnya Abdullah, ayah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara Abu Thalib wal hani lahu min a'daihi. Kemudian Abu Thalib benar-benar menjaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada musuh-musuh beliau. Wasyugufu alaihi, dan sangat sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib faqiran, padahal Abu Thalib ini adalah orang yang fakir, orang miskin. Fa'athara wa kathura maluhu ketika falatihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ya banyak harta, banyak rezeki untuk Abu Thalib setelah mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur 8 tahun diasuh sampai dewasa ya oleh pamannya Abu Thalib. Sehingga ya waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luar biasa kepada Abu Thalib. Biasanya padahal dia tadinya orang fakir, tatkala mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdagang sukses, menjalankan dagangannya orang, kemudian laku banyak, dapat banyak keuntungan sehingga hidupnya tambah makmur berkat mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang dirasakan oleh Halimah Sa'diyah. Tatkala mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kambingnya banyak, susunya gemuk-gemuk, tanamannya subur luar biasa, sumur daripada rumah beliau juga ya banyak airnya, lain dengan sumur-sumur tetangga lainnya. Nah, ini keberkahan mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib pun demikian. Tadinya orang miskin, kemudian setelah mengasuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah banyak memberikan kekayaan sehingga hidupnya makin makmur. Abu Thalib. Walamma balagha itnatay asyrata sanatan kharaja ma'amihi Abu Thalib ila Syam. Kemudian umur 12 tahun, 8 tahun ditinggal kakeknya ikut dengan Abu Thalib. Setelah 4 tahun bersama Abu Thalib diajak belajar dagang. Ayo Muhammad ikut ke negeri Syam, ikut paman, kita berdagang. Diajak oleh Abu Thalib untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Ya. Walakin amruhu raddahu khafan alaihi min al-yahud lamma khawwafahu minha ar-rahib Buhairah. Kemudian Abu Thalib bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersama rombongan waktu itu singgah di salah satu desa, yang mana desa tersebut tinggalnya seorang pendeta yang namanya Buhairah. Istirahat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Tahu-tahu Buhairah dari rumahnya ini melihat ada seorang yang bersandar di pohon tersebut. Di dalam kitab Taurat disebutkan bahwasanya orang yang bersandar di pohon tersebut adalah seorang nabi akhir zaman. Akhirnya langsung Buhairah ini keluar daripada rumahnya menemui Abu Thalib. Ditanya, siapa itu? Oh, itu keponakan saya, Muhammad. Kenapa? Dijelaskan oleh Buhairah bahwasanya di dalam kitab Taurat orang yang bersandar di pohon tersebut adalah nabi akhir zaman yang Allah utus. Ternyata dilihat bagi Nabi SAW tanda-tandanya persis seperti apa yang ada di Taurat. Sehingga kata Buhairah, wahai Abu Thalib, bawa kembali keponakanmu ini pulang ke Mekah. Kenapa wahai Buhairah? Aku ingin mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Kata Buhairah, keponakanmu ini diincar oleh orang-orang Yahudi, ingin dibunuh. Ya, Muhammad ini pengen dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lebih baik kamu bawa pulang daripada ke negeri Syam, ya berdagang, akhirnya dia dibunuh di sana. Sudah bawa balik, kata Buhairah. Akhirnya takut Abu Thalib keponakannya menerima bahaya. Nah, akhirnya pergi ya diantarkan kembali pulang ke negeri, ke Mekah. Jadi takut ya Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh orang-orang Yahudi atas info daripada Buhairah.
Thumma kharaja sallallahu alaihi wasallam maratan thaniyah ila Syam ma'a Maisarah ulam Khadijah bi ijaratin laha. Itu perdagangan pertama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya perjalanan dagang pertama bagi Nabi Muhammad ikut pamannya. Kemudian perjalanan kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah keluar, ya yang kedua kalinya ya bersama Maisarah, pembantunya Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang kaya, banyak dagangannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membawa dagangannya Khadijah ke negeri Syam, didampingi oleh pembantunya Khadijah namanya Maisarah. Kira-kira Maisarah laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Alhamdulillah, kalau laki-laki udah bagus. Biasanya kalau Maisarah kalau sudah nyampe Indonesia ditambahin Siti Maisarah, berarti jadi perempuan. Padahal Maisarah itu namanya orang laki-laki kalau di Arab. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia jadi perempuan ditambahin Siti Maisarah. Nah inilah orang Indonesia ini kadang salah penempatan. Ikrimah laki-laki atau perempuan kira-kira? Nah, kalau Ikrimah kadang orang menyebutnya perempuan, padahal namanya laki-laki. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, anaknya Abu Jahal itu ada namanya, anak laki-lakinya Abu Jahal ada namanya Ikrimah. Beliau masuk Islam dan termasuk sahabat yang luar biasa kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Ikrimah, seorang laki-laki juga. Ini baginda Nabi SAW ya tatkala berdagang kedua pergi ke negeri Syam membawa dagangannya Khadijah ditemani oleh Maisarah, pembantu daripada Khadijah. Walahu sallallahu alaihi wasallam min al-umri iddaga 25 sana. Waktu itu berdagang kedua kali bagi Nabi SAW umur 25 tahun. Li 14 lailah baqiyat min Dzulhijjah. Fa nazala sallallahu alaihi wasallam tahta dhilli syajaratin faqala nustur ar-rahib ma nazala tahta hadhihi syajarah illa an-nabi. Kemudian pada waktu itu tepat tanggal 14 daripada Dzulhijjah bagi Nabi SAW di dalam perjalanan ya singgah di salah satu desa, kemudian istirahat di bawah pohon. Itu juga ada seorang pendeta ya namanya Nustur datang kepada baginda Nabi SAW menerangkan bahwasanya ya yang duduk di tempat ini tidak ada orang lain kecuali Nabi. Diberitahu ya bagi Nabi SAW oleh Nustur ya seorang pendeta Nasrani. Inilah perjalanan kedua bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Mekah menuju negeri Syam. Dan tatkala berjualan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti kita. Beliau ya menggelar dagangannya beliau, terus ya dagangan tersebut ya diberi tulisan ya modalnya sekian, terserah mau ngasih untung berapa saja. Sehingga banyak orang-orang yang simpati dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan baginda Nabi pulang dari negeri Syam dengan membawa hasil yang banyak yang diserahkan kepada Khadijah. Makanya beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang tentang keadaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taksil kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli
الشفاعة وعلى صاحب وصحبه البرار ومهدنا بالهدى واجعلنا من سر في الله ورسوله وليسوا ولا تجعل من خلق وحرم وعصى وصلى الله عليه وسلم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله